Sekarang, Angkatan Laut Israel semalam mulai mencegat kapal-kapal dalam armada aktivis anti-Israel yang berlayar ke jalur Gaza dalam upaya menembus blokade laut internasional dan Israel terhadap enklav yang dikuasai Hamas, menurut para aktivis dan pejabat Israel. Namun secara keseluruhan, berdasarkan laporan terbaru semalam, setidaknya Angkatan Laut telah mencegat sekitar 21 dari 58 kapal armada tersebut, kata sumber keamanan. Dan itu terjadi jauh dari pantai Israel. Pada dasarnya, tidak lama setelah mereka berangkat dari Kreta. Tidak ada kekerasan yang dilaporkan, dan warga negara asing sedang dipulangkan, sementara bantuan yang sebenarnya sedang dialihkan melalui jalur yang telah ditetapkan secara internasional di bawah gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Tapi pertama-tama, mari kita dengarkan salah satu peserta armada sebelum mereka ditangkap oleh Angkatan Laut Israel. Ada kapal militer yang sangat-sangat besar, sangat dekat dengan kami, menyorotkan cahaya yang sangat terang. Saya ulangi, saya pikir kami akan segera dicegat. Ada kapal militer yang sangat besar, sangat dekat dengan kami, menyorotkan cahaya yang sangat terang. Kapan kita harus membuang ponsel? Okay. Ketika orang-orang naik ke kapal, saya harus membuang ponsel saya ke laut. Bisakah seseorang merekam layar siaran langsung ini? Karena saya tidak akan bisa menyimpannya tepat waktu. Mereka pernah melihat koresponden Anda, Owen Alterman, di studio tentang hal ini. Kami membicarakan ini kemarin sebelum keberangkatan beberapa kapal ini. Lihat, ada hal lain yang lebih relevan untuk ditambahkan tentang ini. Dan Owen, selain itu, inilah yang kita lihat. Para aktivis ini melemparkan ponsel mereka ke laut. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Apa yang diperkirakan menjadi alasan mereka harus membuang semua ponsel mereka setiap kali Angkatan Laut mendekat? Lihat, ada aksi teatrikal lainnya di sini, David, dari para aktivis, dan dalam arti tertentu juga dari pihak Israel. Tapi semua orang paham bahwa kapal-kapal ini sebenarnya tidak akan benar-benar sampai ke Gaza. Jadi, ada perebutan atas gambar-gambar yang akan beredar, baik dari pihak para aktivis maupun dari pihak Israel. Kementerian Luar Negeri Israel merilis sebuah video yang menunjukkan kondom dan narkoba di salah satu kapal. Sulit untuk memahami apa alasan untuk obat-obatan. Kondom saya kira bisa dianggap sebagai bantuan kemanusiaan. Itu adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan orang. Ngomong-ngomong, Sesuatu yang muncul selama diskusi tentang perang Gaza. Tapi bagaimanapun juga, menurut saya kita harus fokus pada dua hal. Pertama-tama, profesionalisme Angkatan Laut Israel yang mampu mencegat ini tanpa menimbulkan kerusakan nyata pada citra Israel dalam operasi yang berlangsung jauh dari Israel. dibutuhkan banyak upaya dan perencanaan untuk memastikan hal itu terjadi dengan lancar tanpa mengganggu atau membahayakan salah satu kapal armada ini. Benar. Israel belajar dari pengalaman pahit pada tahun 2010 dengan insiden Mahdi Marmara. Dan dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihatnya berulang kali. Angkatan Laut Israel, menurut saya, memiliki perencanaan dan perencanaan operasional yang luar biasa untuk bisa mencegat armada-armada ini dengan cara yang tidak merusak citra Israel. Dan juga dengan cara yang terpenting, tidak menimbulkan korban pada orang-orang di kapal yang menurut saya tidak diinginkan oleh siapapun. Hal lainnya adalah reaksi diplomatik, David. Turki, Spanyol, dan Italia masing-masing terhubung dengan kapal-kapal armada ini. Masing-masing memiliki warga negaranya di kapal-kapal armada tersebut. Italia dan Spanyol adalah titik keberangkatan untuk armada ini. Ada armada lain yang kemungkinan sedang dalam perjalanan dari Turki. Pemerintah Italia, sekali lagi, pemerintahan sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Giorgio Maloni tetap konsisten dengan kebijakan Italia beberapa minggu terakhir, bersikap tegas dan mengatakan bahwa Israel harus membebaskan warga negara Italia yang ditahan, serta menyatakan bahwa mereka ditahan secara tidak sah. Jadi pemerintah Italia berpihak pada para aktivis dalam hal hukum internasional terkait hal ini, dengan mengatakan bahwa cara Israel mencegat armada tersebut tidak sah secara hukum. Masuk akal jika militer Israel tidak bertindak tanpa analisis mereka sendiri terhadap hukum internasional. Jadi, mereka sendiri pasti punya banyak hal untuk dikatakan tentang apa yang telah dilakukan, termasuk kapal mana yang dicegat, di mana, dan mengapa. Beberapa laporan dari pemerintah Israel dan lembaga pertahanan. Karena beberapa kapal ini pernah menghalangi kapal yang sama di Yunani. Itu menjadi alasan untuk beberapa kapal tersebut. Yang mungkin sebetulnya tidak bisa lolos uji hukum untuk memenuhi standar hukum tersebut. Apakah militer dan Angkatan Laut Israel mencegat mereka? Jadi, itu Italia. Turki dan Spanyol, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan bahwa Menteri Luar Negeri Turki dan Spanyol berbicara lewat telepon dan sepakat untuk memberikan respons bersama terhadap armada kapal tersebut. Ngomong-ngomong David, yang penting kita lebih banyak mendengar hal ini dari pihak Turki daripada pihak Spanyol. Tapi David, dengan semua permusuhan yang telah kita lihat dari Pedro Sanchez dan pemerintah Spanyol, menurut saya ini akan menjadi tonggak baru bagi Spanyol dalam isu Israel
jika mereka bertindak bersama dengan Turki di bawah Recep Tayyip Erdogan. Menarik. Itu akan menjadi titik terendah baru. Dan jika memang itu adalah posisi Spanyol terhadap armada ini, itu menunjukkan adanya nuansa tertentu. Tapi akan menarik untuk melihat reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan Israel di tengah hubungan dengan Spanyol yang terus memburuk dan kian masuk ke lingkaran setan. Mengingat semua yang telah dikatakan Pedro Sanchez tentang Amerika Serikat, tapi dalam kasus kita juga tentang Israel. Jadi, patut untuk diperhatikan. Tentu saja, itu disampaikan dengan baik. Kami akan terus memantau. Apakah ada perkembangan lain?